联赛又不是你打水啊。 Selanjutnya jersey mereka pun telah tiba. Di sini Luye yang masih saja mengejek Tong Yao. Selain Luye, Si Cheng juga ikut-ikutan mengejek Tong Yao. Tong Yao kesal dan pergi meninggalkan mereka. Tong Yao kembali ke kamar menyiapkan jersey yang akan digunakan dan pakaian dalam yang dia beli sebelumnya. Tim ZGDX tiba di lokasi pemotretan. Mereka disambut oleh beberapa staf. Setelah itu mereka pun didandan oleh seorang penata rias. Semua pun mendapat giliran, ada yang menolak, dan ada yang terima-terima saja didandanin. Terutama Tong Yao sangat mengutamakan riasan karena dia tidak mau terlihat cabi. Semua telah selesai kecuali Tong Yao. Xiao Rui meminta semuanya bersiap untuk pemotretan dan biarkan Tong Yao menjadi paling akhir karena Xiao Rui merasa wanita memang cukup ribet. Tong Yao sempat bingung di mana dia harus berganti pakaian. Xiao Rui berkata di mana saja boleh, tidak akan ada yang melihatmu. Tong Yao pun melanjutkan dandanannya. Yang lain sudah mulai melakukan pemotretan untuk karakter Liga Nasional. Xiao Rui sangat senang melihat pemotretan ini karena dia merasa bangga jika tim ZGDX benar-benar seperti selebriti e-sport. Semua pun telah selesai memotret, hanya Tong Yao saja yang belum muncul. Xiao Rui meminta Si Cheng memanggilnya. Awalnya, Si Cheng keberatan, namun Xiao Rui menjelaskan jika Tong Yao takut kepada Si Cheng. Dia yakin setelah Si Cheng memanggilnya, dia akan segera muncul. Di ruangan make up, Tong Yao masih merasa tidak pede dengan riasannya. Dia merasa selalu ada saja yang kurang, padahal penata rias merasa semuanya sudah perfect, dan dia meminta Tong Yao untuk tenang dan percaya diri. Saat bersiap mengganti pakaian, dia berkaca dan merasa seperti ada yang salah dengan pakaian dalamnya. Dia pun berniat mengubah dengan pilihan Jin Yang. Saat membuka bajunya, Si Cheng datang memanggil. Si Cheng melihat kejadian yang tak seharusnya dia lihat. Keduanya bengong dan Si Cheng hanya bisa meminta Tong Yao untuk segera cepat. Si Cheng pun kebingungan di depan pintu ruangan. Luye datang ingin memanggil Tong Yao, namun dia bingung kenapa kakaknya nampak bengong dan mematung. Saat dia berniat masuk ke dalam, tapi dihalang oleh Si Cheng. Si Cheng berkata dia yang akan memanggil Tong Yao. Luye berkata dia didesak berfoto dengan Tong Yao, maka dari itu dia datang. Si Cheng meminta dia untuk keluar, dia akan segera membawa Tong Yao keluar. Luye hanya bisa menuruti apa yang dikatakan kakaknya. Tong Yao pun keluar, dia bertanya apakah Si Cheng melihatnya. Tong Yao pun memarahi Si Cheng yang tidak mengetuk pintu sama sekali. Si Cheng yang malu pun mengeles dengan berbagai perkataan supaya dia tidak terpojokkan. Namun ujungnya dia tetap meminta maaf kepada Tong Yao. Tong Yao kaget Si Cheng meminta maaf kepadanya dengan serius. Tong Yao pun masih sempat menyinggung jika mereka hidup di zaman dahulu, Si Cheng harus menikahinya. Si Cheng merasa apa yang diucapkan Tong Yao sangat keterlaluan. Keduanya pun keluar. Yang lain sempat aneh mengapa muka Tong Yao merah. Si Cheng berusaha memberikan beberapa penjelasan meskipun tidak masuk akal. Hal ini berhasil mengalihkan pikiran mereka. Tong Yao pun bersiap untuk memotret. Dia mengambil beberapa potret dan diarahkan gayanya oleh sang fotografer. Xiao Rui meminta Tong Yao berfoto berdua bersama Luye. Keduanya pun diminta berpose seolah-olah sedang memperebutkan siapa pemain utama. Keduanya pun masuk ke dalam karakter mereka dan mengeluarkan beberapa pose yang saling bertarung. Namun di sini Xiao Rui meminta Tong Yao dan Si Cheng foto berdua. Si Cheng awalnya menolak, namun Xiao Rui berkata kalian berdua adalah dewa dan dewi ZGDX, dan ini juga permintaan klub. Akhirnya Si Cheng menyetujuinya. Sang fotografer mengarahkan asistennya untuk menyiapkan kursi Tong Yao. Yang sedari tadi salting, dia pun tiba-tiba naik ke atas kursi tersebut dan memandang ke arah Si Cheng. Fotografer memintanya turun dan menyuruh Tong Yao untuk duduk. Yang lainnya pun tersenyum melihat hal ini. Saat keduanya berpose dan berfoto, Xiao Peng merasa mereka sedang melakukan foto pernikahan.
Lau Mo pun menyetujui hal itu. Foto pun diposting oleh klub dan hal ini pun menjadi perbincangan hangat bagi para netizen. Banyak yang memuji ketampanan dan kecantikan mereka. Saat mereka sedang berlatih, Xiaopeng melihat beberapa postingan foto mereka yang heboh di Weibo. Tong Yao melihat foto dirinya bersama Lu Ye. Ada beberapa perdebatan tentang couple yang dijodohkan. Ada yang menjodohkan Tong Yao bersama Lu Ye, dan ada juga yang menjodohkan dirinya bersama Si Cheng. Saat Tong Yao melihat postingan lagi, dia menemukan postingan fotonya bersama Si Cheng. Xiao Rui pun datang dan dia membahas soal postingan. Dia yang meminta pihak klub untuk memposting hal tersebut. Namun Si Cheng merasa hal ini menjadi masalah dan membuat beberapa orang bertanya kenapa satu wanita menikah dengan dua suami. Sampai ibunya juga mengurus surat nikah catatan sipil. Si Cheng sampai menerima panggilan dan pesan dari ibunya dan bertanya apakah kedua anaknya sudah memiliki pacar. Ibunya juga bertanya kenapa harus unggah foto pasangan dan mengapa kedua orangnya berpasangan dengan wanita yang sama. Lu Ye baru menyadari dia panik dan mengecek ponselnya. Dia menelpon ibunya dan berusaha menjelaskan hal ini. Lu Ye berkata dia tidak ada apa-apa dengan Tong Yao. Lu Ye ingin melemparkan semuanya kepada Si Cheng. Si Cheng yang kesal melemparkan bantal ke muka Lu Ye. Tong Yao pun sampai kaget melihat Si Cheng yang sangat marah. Jin Yang datang berkunjung ke markas ZGDX. Mereka berdua berbincang tentang postingan yang sedang viral. Juga mengenai para netizen yang membanding-bandingkan kelemahan dan kelebihan Tong Yao serta Lu Ye. Saat keduanya jalan keluar, mereka mendengar pembicaraan mengenai kelinci memeluk wortel. Tong Yao menyadari hal tersebut. Ia buru-buru lari ke bawah. Dia pun terjatuh. Semua panik melihat Tong Yao terjatuh. Mereka menghampiri dan menanyakan keadaan Tong Yao. Si Cheng terlihat sangat panik. Jin Yang menolong Tong Yao untuk segera bangun. Tong Yao yang malu menarik Jin Yang untuk pergi dari kerumunan itu. Si Cheng sangat kesal akan kekepoannya Lu Ye. Setelah Tong Yao selesai mengantar Jin Yang, dia pun mengajak Si Cheng untuk berbicara. Tong Yao meminta Si Cheng untuk menghapus alias yang dia berikan di ponselnya. Si Cheng pura-pura tidak mengerti. Setelah itu Si Cheng berkata bahwa dia teringat jika dirinya pernah meminta seseorang untuk menghapus statusnya di Weibo, tapi dia memperoleh jawaban tidak. Tong Yao merasa Si Cheng terlalu menyimpan dendam. Tong Yao pun berkata kalau kamu terus alias yang ada seperti itu, dan orang lain yang melihat dalaman itu akan curiga. Si Cheng bertanya memang kamu ada berniat memperlihatkan kepada orang lain. Karena Si Cheng tidak menuruti permintaan Tong Yao merasa orang akan berpikiran jika dirinya adalah seorang yang cabul. Si Cheng yang dikatakan malah tiba-tiba mendekatkan diri kepada Tong Yao, sehingga membuat Tong Yao hampir terjatuh. Posisi mereka sangatlah dekat. Si Cheng pun membisikkan kata-kata, kamu pikir seleraku buruk. Tong Yao mendorongnya dan berkata Si Cheng kejam. Namun keduanya malah saling menyimpan foto saat mereka bersama. Selanjutnya Liga Nasional sudah hampir tiba. Tim ZGDX memutuskan untuk bertanding melawan tim YQCB. Xiao Rui memutuskan Tong Yao bermain di pertandingan latihan. Tong Yao sangat senang mendengarnya. Lu Ye pun agak kecewa. Tapi Tong Yao pun belum dinyatakan menjadi pemain utama. Keduanya masih tetap akan dibandingkan dan dilihat perkembangan datanya. Lu Ye pun masih mengejek Tong Yao. Pertandingan perlatihan pun dimulai. Saat awal permainan, Xiaopeng dan yang lainnya cukup dibuat kebingungan dan kewalahan. Si Cheng pun merasa ada yang aneh dengan tim YQCB karena mereka tidak bermain seperti biasanya. Mereka bermain cukup ganas. Lu Ye masih menyaksikan Tong Yao. Pertandingan berlangsung sangat sengit, di mana Si Cheng berusaha menghajar tim lawan dan berhasil membunuh salah satu hero lawan. Si Cheng sepertinya sudah menyadari siapa di balik hero Yauko. Dia pun meminta mereka untuk menyerahkan Yauko itu kepadanya. Si Cheng bermain dengan sangat gegabah dan meninggalkan tim, sampai-sampai Tong Yao meminta untuk menurunkan nilai MM-nya. Akhirnya permainan dimenangkan oleh tim ZGDX. Anggota ZGDX berasa permainan dari tim YQBC terlalu ganas dan mereka bertanya-tanya siapa orang tersebut. Si Cheng berkata Paus sudah datang. Semua pun bertanya siapa itu Paus. Si Cheng tidak banyak berkata dan berjalan pergi. Di sini beberapa anggota tahu Paus yang dimaksud oleh Si Cheng. Tong Yao tidak paham apapun. Xiaopeng dan yang lainnya menjelaskan siapa sosok Paus dan julukan Si Cheng pada zaman dulu. Tong Yao pun melihat Weibo
bahwa pihak YQBC sudah mengumumkan siapa pemain baru mereka. Banyak fans yang memberikan komentar. Tim ZGDX pun membahas tentang perjalanan karir Si Cheng pada zaman dulu, pada saat menjadi pemain e-sport di Korea, serta kolaborasi hebat antara Si Cheng dan Paus. Di sini pun terlihat Si Cheng sedikit flashback tentang kenangan masa lalunya bersama Paus. 이분은 교황입니다. 게임 아이디는 별로 리준허